Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, dalam rangka pembelajaran daring, hari ini Miss Fitri akan memberikan latihan soal dan pembahasan USBN PPKN ya. Karena kalian sebentar lagi akan ujian sekolah dan hari ini kita belajarnya dari rumah ya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas dan bertemu kembali di sekolah seperti biasanya. Oke, kita mulai ya. Ini Miss Fitri akan memberikan beberapa materi, kemudian pembahasannya. Di akhir video nanti ada yang harus kalian kerjakan ya, ada beberapa soal, nanti Miss Fitri kasih linknya dan ikuti terus video ini sampai akhir, jangan di skip ya, karena kita akan membahas bagaimana menjawab soal-soal PPKN itu. Oke, ya, kita mulai ya. Nah, yang pertama ini ada soal, pada masa awal kemerdekaan ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan dasar yang lain. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberontakan-pemberontakan yang salah satunya bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan yang dimaksud adalah ada 4 pilihan ya, pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh CSR Somokil, yang C, Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling, yang D, pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Kira-kira yang mana jawabannya? Di sini kita lihat dari soalnya ya, kalian harus fokus ke soalnya dengan paham komunis. Oh, jadi nggak usah dibaca semua soalnya, cukup cari soalnya, kemudian mana jawabannya kira-kira yang berkaitan ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah A ya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Oke, itu ya, jadi itu ya cara jawabnya ya. Kemudian yang kedua, demi persatuan dan kesatuan bangsa, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta dalam sidang BPUPKI, jalan yang ditempuh para perumus dasar negara Indonesia pada saat itu adalah A. Memutuskan untuk mengganti rumusan sila pertama, mendiskusikan maksud dan tujuan sila pertama, memusyawarahkan makna keseluruhan sila pertama, menghilangkan sebagian kalimat dari sila pertama. Nah, kalian harus ingat dari 5 sila itu kan sila pertama kan itu yang diganti ya dalam sidang dari Piagam Jakarta ya. Nah, apa sih jawabannya? Memutuskan untuk mengganti rumusan sila pertama. Itu jawabannya ya. Ini berdasarkan ingatan, bukan berdasarkan analisis soal ya. Karena harus ingat, yang diubah dari 5 sila itu hanya sila pertama. Ya, kalau yang pertama dalam ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam diganti menjadi Tuhan yang Maha Esa. Yang nomor 3, Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah. Penerapan Pancasila terkait dengan hal tersebut berfungsi sebagai, nah, kalian teliti di sini, digunakan sebagai pedoman, kata kuncinya adalah pedoman. Kalian lihat lagi, kalau pedoman itu kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah, dasar negara. Jadi ingat, kalau dasar negara itu dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi apapun itu harus berpedoman pada Pancasila ya sebagai dasar negara. Oke, yang keempat, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan di atas terdapat pada, nah kira-kira ini kalian harus hafal ini pembukaan UUD 1945, itu ada 4 alinea ya.
pokok pikiran alinea pertama itu apa, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kata kuncinya di sini adalah menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi jawabannya adalah B ya, pokok pikiran yang kedua. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan bla 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 itu ya. Ingat kalimat awalnya, oke? Nah, oke, berikutnya yang nomor 5. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahannya berganti. Karena kedaulatan bersifat, nah ingat ya, sifat-sifat kedaulatan itu ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Yang mana kira-kira walaupun negara kekuasaan itu tetap ada sepanjang masa, sepanjang negara itu berdiri? Nah, jawabannya itu adalah permanen ya, tetap artinya ya dia. Oke, ini kalian harus hafal ya, sifat-sifat kedaulatan, sifat-sifat negara itu harus dihafal ya. Kemudian yang 6, hubungan antara Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 45 seperti di bawah ini, kecuali. Jawabannya adalah D, keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila. Nah, karena yang paling tinggi itu adalah Pancasila ya. Karena ini jawabannya kecuali. Ditetapkan dasar negara Pancasila, negara Indonesia ialah berbentuk republik, itu betul. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, itu betul ya. Hubungannya seperti apa? Keberadaan UUD lebih tinggi daripada Pancasila, itu tidak ya. Oke, nomor 7. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Salah satu alinea dan kalimat pembukaan UUD 45 tersebut mengandung makna bahwa, jawabannya adalah A, segala bentuk penindasan terhadap manusia tidak dibenarkan. Ya, bangsa Indonesia membenci Belanda, itu tidak ya. Kemerdekaan merupakan cikal bakal, jadi itu tidak juga. Semua bangsa mengedepankan perdamaian dalam hubungan internasional ya. Jadi jawabannya adalah karena dia ada kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, berarti segala bentuk penindasan terhadap manusia tidak dibenarkan. Oke, nomor 8, perhatikan beberapa nilai berikut. Nah, kalau kalian dapat soal begini, kalian gak usah langsung baca opsinya, langsung baca pilihannya di bawah, langsung baca soalnya, kemudian pilihannya di bawah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu apa saja kira-kira? Kalian langsung jawab, langsung cari nih, cinta bangsa dan tanah air, persatuan, sikap rela berkorban. Wah, aktualisasi diri ini langsung coret, potensi ini langsung coret. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Jadi gitu caranya. Jadi agar menghemat waktu, jadi semua soal itu karena soal-soal PK ini kan rata-rata panjang-panjang ya, soalnya narasinya panjang-panjang. Jadi kalian harus pinter-pinter manage itu ya. Kemudian yang nomor 9, landasan ideologi bangsa Indonesia adalah apa sih landasan ideologi? Apa sih ideologi ya? Ingat ya, ideologi kita apa? Nih ada Pancasila, Undang-Undang UUD 1945 Peraturan Pemerintah. Jawabannya adalah A ya, Pancasila. Ideologi kita adalah Pancasila. Kalau konstitusi kita apa ya? Masih ingat nggak? Ya, konstitusi kita adalah UUD 1945. Kemudian berikutnya UUD 1945 yang memberikan amandemen pasal 30 dengan ucapan sebagai pertahanan negara ditetapkan dan diganti dengan kata-kata A. Pertahanan nasional, B. Pertahanan keamanan, C. Pertahanan keamanan. Ini sama ya pilihannya, pertahanan dan pertahanan. Oke, B dan C ini sama. Tapi pertahanan negara itu diganti menjadi pertahanan nasional. Ingat ya, pasal 30 itu sekarang bukan pertahanan negara lagi, tapi pertahanan nasional. Nomor berikutnya, Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila menjadi, ingat ya, fungsi Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perjanjian luhur, sebagai ideologi dan lain-lain ya. Kalian harus hafal itu fungsi Pancasila ya. Nah, jadi hal ini mengandung makna bahwa Pancasila menjadi landasan politik bagi partai politik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, norma hukum, sumber hukum, ya. Kira-kira yang mana ini? Pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, seperti apa? Jawabannya adalah D. Petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan negara ya. Kalau kalian pandangan hidup, kalian ingat petunjuk arah. Nah,
Nah, seperti itu. Kemudian nomor 12, lembaga tinggi negara yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UUD 45 dan berfungsi sebagai badan legislatif adalah, ingat ya, ada badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Kemudian legislatif itu apa saja, badannya apa saja, eksekutif itu apa saja, yudikatif kalian harus ingat itu ya, itu dihafal ya. Miss Fitri sudah pernah memberikan materi ini ya. Yang pertama Presiden dan Menteri Negara, yang kedua DPR dan Mahkamah Agung, C Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, DPR dan DPD. Nah, kalian ingat ada legislatif itu apa sih legislatif, eksekutif itu apa sih eksekutif, yudikatif, dan jawabannya adalah D ya, DPR dan DPD yang berfungsi sebagai legislatif. Kalau Presiden itu sebagai eksekutif ya. Kalau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu sebagai apa coba? Sebagai yudikatif ya. Nomor 13, Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang tugas dan fungsinya diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen. Salah satu fungsi dari lembaga ini adalah mengawasi Presiden dalam melaksanakan pemerintahan, memutus sengketa kewenangan lembaga negara menurut UUD, memberikan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan keuangan. Jadi jawabannya adalah A ya, mengawasi Presiden dalam melaksanakan pemerintahan. Itu salah satu fungsi DPR dalam UUD 1945 hasil amandemen. Kalau fungsi MPR, DPR, hak dan kewajibannya, Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan lain-lain itu kalian harus hafal ya. Kemudian ingat juga pasal-pasal itu juga harus kalian hafal, karena biasanya itu keluar dalam soal-soal USBN ya. Nah jadi itu sekilas tentang soal-soal nanti yang mungkin salah satunya tipe-tipenya seperti ini yang akan keluar. Miss Fitri hanya bahas 13 soal. Nah, di sini Miss Fitri minta kalian mengerjakan soal latihan. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Skor yang kalian peroleh nanti silahkan kalian screenshot dan kirim ke WhatsApp Miss Fitri. Kemudian kalau sudah selesai mengerjakannya, silahkan tulis nama kalian di kolom komentar YouTube ini sebagai absensi Miss Fitri ya. Jadi kalau kalian sudah screenshot, tolong tulis di kolom komentar, misalnya Romeo sudah mengerjakan soal latihan USBN PPKN ya. Kalau kalian tidak menulis di kolom komentar, Miss Fitri tidak bisa merekam hasil absensi kalian, apakah benar kalian menonton video ini atau tidak. Oke. Demikian video Miss Fitri dalam rangka pembelajaran daring pada hari ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau chat ke WhatsApp Miss Fitri langsung ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.